Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitriana Nurwanita. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gotong royong, kerjasama di lingkunganku. Tahukah kamu bahwa gotong royong merupakan bentuk perwujudan dari Pancasila? Gotong royong perwujudan Pancasila. Gotong royong merupakan nilai Pancasila dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan tersebut didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menekankan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk kepentingan bersama. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dan saling membantu antar anggota masyarakat yang bertujuan semua orang merasakan hasil kerjanya. Gotong royong di lingkungan sekitar. Secara sederhana, gotong royong dilakukan dalam bentuk kegiatan kerja bakti. Misalnya, membangun rumah atau jembatan, membersihkan lingkungan, mempersiapkan perayaan hari besar keagamaan atau ritual adat kepercayaan, peringatan hari kemerdekaan, dan sebagainya. Apakah kalian tahu contoh gotong royong di sekolah? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah contoh gotong royong di sekolah. Yang pertama, gotong royong membersihkan taman sekolah. Yang kedua, gotong royong membersihkan ruang kelas. Dan yang ketiga, gotong royong membersihkan halaman. Di sini ada contoh lain dari gotong royong di sekolah. Yang pertama, membersihkan halaman atau taman sekolah bersama-sama. Yang kedua, menata ulang perpustakaan atau kelas secara bersama-sama. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan kelas dan halaman bersama-sama. Dan yang keempat, mengerjakan tugas-tugas kelompok dengan saling membantu. Lalu, apakah kalian tahu contoh gotong royong di rumah? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini termasuk contoh dari gotong royong di rumah. Yang pertama, gotong royong membersihkan ruang tamu. Yang kedua, gotong royong membersihkan ruang keluarga. Dan yang ketiga, gotong royong membersihkan dapur. Di sini ada contoh lagi dari gotong royong di rumah. Yang pertama, memasak dan menyiapkan makanan secara bersama-sama. Yang kedua, merapikan halaman rumah secara bersama-sama. Yang ketiga, bersama-sama menyiram dan merawat tanaman di pekarangan. Dan yang keempat, membersihkan rumah bersama dengan seluruh anggota keluarga. Kemudian, apakah kalian tahu contoh gotong royong di masyarakat? Perhatikan gambar-gambar ini ya. Gambar ini termasuk contoh gotong royong di masyarakat. Gambar yang pertama, gotong royong membersihkan sampah di lingkungan. Gambar yang kedua, gotong royong membersihkan taman bermain. Dan yang ketiga, gotong royong membersihkan sungai yang kotor. Lalu, apakah kalian tahu manfaat dari gotong royong itu apa aja? Nah, di sini ada beberapa manfaat dari gotong royong. Yang pertama, gotong royong akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan juga cepat selesai. Yang kedua, gotong royong akan meningkatkan sebuah rasa kebersamaan dan juga rasa persatuan. Yang ketiga, gotong royong akan menciptakan sebuah lingkungan yang rukun dan juga harmonis. Dan yang keempat, gotong royong akan menumbuhkan sikap tolong-menolong dan juga peduli sesama. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, sekarang kita bernyanyi bersama dulu ya, supaya belajar kita makin semangat.
tangan. Kalau suka gotong royong tepuk tangan. Gotong royong membuat pekerjaan lebih ringan, membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong dilakukan sukarela. Gotong royong banyak manfaatnya, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, membuat hidup rukun dan damai. Perhatikan cerita di samping dengan judul Kerjasama di Lingkunganku. Bisa dibaca terlebih dahulu. Dan ini lanjutan dari cerita Kerjasama di Lingkunganku. Ada pertanyaan di sini. Berdasarkan cerita kerjasama di lingkunganku, apakah tugas dan peran masing-masing tokoh atau karakter yang mencerminkan sikap gotong royong? Berikut ini merupakan contoh pengerjaan dari pertanyaan sebelumnya, yaitu menentukan tugas dan peran masing-masing tokoh atau karakter yang mencerminkan sikap gotong royong. Contohnya, ada Dani yang tugasnya menganyam bilah bambu dan perannya menyiapkan tempat sampah organik. Kemudian untuk tokoh yang lainnya bisa dikerjakan ya untuk tugas dan peran masing-masing tokoh atau karakter. Saya, Fitriana Nurwanita, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.